Pak Rusli, pagi Pak Rusli. Assalamualaikum, pagi Pak Ajat. Waalaikumsalam. Baru aman ya Pak? Pak Ajat backgroundnya cantik banget. Temannya siapa dulu dong? Saya di rumah. Oh gitu. Ini pakai topi mau ini Nggak ada yang bisa potong rambut Pak. Aduh, gondrong. Oke, nggak apa-apa. Gondrong nggak apa-apa juga. Belum mandi juga nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Oke, Kamita, kita mulai aja ya Kamita ya. Amri ya. Ya. Ya Pak. Oke, kita mulai aja supaya waktunya tidak terlalu lama. Nanti, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah join meeting, terutama Pak Riki juga yang dari tadi sudah join dan perkenannya untuk sharing ngobrol nanti bareng-bareng sama mahasiswa, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi inspirasi supaya manfaatnya lebih banyak gitu ya Pak Riki ya. Terus terima kasih juga buat Ibu Bapak dosen maupun karyawan dari Kala Business School yang sudah ikut join di sini. Memang ini terbatas di lingkungan Kala belajar dulu, karena memang juga nanti fokusnya sebenarnya untuk kegiatan mahasiswa ya. Jadi terima kasih juga buat mahasiswa yang sudah join, gitu ya. Jadi insya Allah memang kegiatan ini nanti akan berlangsung. Nanti jadi teman-teman seperti yang sudah disampaikan, mohon dicatat dan sebagainya hal yang penting. Karena nanti ini sebagai pengganti Meet ya tugasnya nanti ya, yang di pekan depan harus dikumpulkan. Oke, jadi sebelum mulai kita baca Al-Fatihah dulu. Insya Allah apa yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, bermanfaat juga buat kita semua dan bernilai barokah. Al-Fatihah. Amin. Oke. Amin. Jadi, Pak Riki juga gambarnya keren. Itu backgroundnya apa itu, Pak? Kita sama-sama di Nipah, Pak. Nipah ya, Pak? Gastros, Pak. Oke. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, semuanya Ibu Bapak juga, bahwa Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal, memang waktu itu di awal kita membuat RPS, rencana pembelajaran, memang ada sharing session, rencananya memang ada dibikin-bikin rencananya nih Pak Arik ini. Oke. Jadi kalau dibikin-bikin kan seru ya. Akhirnya melalui konferensi dengan ya. Yang Pak tidak minta foto ke Bapak. Pak, tapi begitu saya googling, banyak ada di mana-mana, Pak. Jadi saya nggak usah minta ke Bapak. Ternyata lebih banyak, mungkin ya hampir sama kayak Atta Halilintar. Oke. Jadi, seperti yang sudah disampaikan, Pak, memang biar serem gitu ya, biar keren ya. Karena memang ini terkait dengan kuliah personal development. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan kita obrolkan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali Pak, tidak ada maksud kami untuk kepo hal pribadi, atau saya yakin juga tidak ada maksud Bapak kalau nanti cerita menjawab pria dan sebagainya, tidak, tapi lebih ke arah supaya apa yang Bapak pernah lalui rasa bermanfaat buat semua gitu Pak ya. Oke, jadi lanjut silakan Kak Mita atau Amri silakan.
Ya, ya ini termasuk salah satu foto yang saya pertama lihat di ini, Pak. Waduh. Ya. Saya nggak tahu ini foto kapan dan di mana gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi namanya Ricky Theodores, SECMH, gitu Pak ya. Di awal dulu ketika saya sama Bapak pertama banget tahu ya dari Budija dulu. Nama Bapak ini agak berbau-bau lah. Kalau Bau-bau boleh Injil ya. mohon izin Pak, Ibu Bapak atau orang tua dari mana Pak? Ayah saya itu Ambon, Pak. Oh, Kalau oke. ya Ambon, ya. Dan Theodorus itu nama kakek sebetulnya. Oh, Fam gitu ya? Ya, nama Fam, betul. Ibu Jawa, ibu dari Jawa. Oh, ibu dari Jawa ya? Lahir di Bandung. Jadi kalau ditanya orang mana, saya bilang orang Bandung. Oh, gitu orang Bandung ya? Iya, Jadi, karena lahir besar di Bandung. Oke, siap-siap. Jadi Ya. Bandung ya, oke. Ya. Tinggalnya kalau secara permanen residennya di BSD Pak ya? Betul, betul. Ya, sama Pak. Saya juga di sana di BSD Pak. Ya. Bekasi situ dikit Pak. Oh. Di Bogor ya. Ya. Termasuk keluarga besar karena berenam bersaudara Pak ya? Betul, betul, berenam saudara. Oke, berenam dan alhamdulillah masih ada semua Pak berenamnya Pak. Ibu sudah tidak ada. Oh, ibu sudah tidak ada. Ibu sudah tidak ada. Ayah, ya? Betul. Kalau saudara kandung masih ada semua Pak ya? Alhamdulillah. Cuman lokasi aja beda-beda Pak. Oh siap. Ya. Yang di Makassar Bapak aja ya? Betul, hanya saya aja. Oke. Kemudian hobinya olahraga, ada nge-gym, ada sepeda, ada renang, ada biliar, banyak banget. Naik motor Benelli belum masuk di sini Pak. Itu selingan. Selingan ya, oke. Ya. Ini yang seru Pak. Ternyata makanannya suka mangga, melon, buah ya Pak ya? Iya. Ini kerupuk nih Pak. Iya betul. Saya kalau ada kerupuk di mana aja dimakan pasti Pak. Oh, gitu ya. Sama dengan sekarang di tempat kos juga saya stok sendiri kerupuk. Jadi kalau nggak ada saya pakai punya saya sendiri. Ya. Kemudian menyukai kucing. Nah ini tempatnya yang paling berkesan Helsinki dan Finland Pak ya. Ya. Oke. Apa Pak yang paling menarik satu hal Pak di di tempat ini Pak? Helsinki itu kan ininya Pak, ibu kotanya Finland. Jadi itu negara kecil, adanya di Eropa Timur, kecil sekali itu, mungkin hanya seperempat pulau Jawa kali ya luasannya. Dan di sana itu orang hanya bisa berkegiatan aktif selama 1 tahun itu kurang lebih hanya 9 bulan lebih sedikit. Karena sisanya itu karena sisanya di musim dingin itu ekstrim Pak. Jadi bisa minusnya bisa sampai minus 12, minus 20 derajat gitu. Tapi Finland ini termasuk negara yang kesejahteraannya termasuk yang paling tinggi. Dan Helsinki itu berulang kali jadi kota yang paling nyaman untuk ditinggali di dunia tuh. Jadi ada Melbourne sama ada itu Helsinki. Jadi negara kecil, tapi ininya penataannya sangat bagus. Dan di sana itu Pak, orang kalau kuliah, baik itu S1, S2 sampai S3, itu semuanya gratis. Oh, gratis. Free, ya. Mulai dari tingkat elementer sampai dengan doktorat itu semuanya gratis. Bahkan untuk orang yang dari luar, bukan itu dibiayai oleh pemerintah. Luar biasa kalau di sana. Iya. Oke. Tokoh panutannya Pak JK dan Ibu, maksudnya Ibu kandung ya Pak ya? Iya, betul. Oke, silakan lanjut Kak Mita. Ya, ini sekolahnya, kuliahnya, dan sebagainya. Jadi S2-nya di bidang Master of Management in Hospitality, Cornell Autonomous University, lulus 2007 Pak ya? Betul. Oke, di Singapura. Kemudian kalau S1-nya bidang manajemen STI Alam, Bandung Pak ya? Bandung, di Bandung. Yang di Jatinangor, di daerah mana ya? Itu di dekat Gedung Sate Pak, Jalan Citarum. Oh, situ. Iya. Dia kecil Pak. Siomay Sasa. Ya. Aduh. SMA 19 itu di Bego Pak. Ada ke. Ya. Kemudian kalau
Certificate Hotel Administrator CA and Lodging Educational Institute. Betul, itu sertifikasi GM. Oke. Di gelar CHA. Ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak, kedua kami belum Iya. Jadi kalau di industri, terutama industri hotel, tourism ya Pak, itu ada beberapa tingkat pendidikan yang memang base-nya profesional. Jadi dan saya lebih menyukai ilmu-ilmu yang ilmu terapan yang bisa mendukung langsung jadinya ke profesi kita. Nah, yang paling orang banyak kenal kalau di industri hotel adalah pertama sertifikasi untuk GM, General Manager, itu dari itu AHLE, American Hotel Lodging Education Institute. Nah itu programnya kita mesti mengikuti secara 6 bulan, kemudian nanti ada sertifikasi. Jadi ini lebih langsung ilmu terapan. Jadi peserta itu nanti akan ada tesnya, langsung tes praktek semua. Nah, kalau yang Master Management Hospitality itu kita lebih di pendidikannya arahnya adalah pengembangan industri hotel atau tourism. Jadi mulai dari business plan, kemudian nanti implementasi ke pembuatan struktur organisasi dan lain sebagainya. Iya. Jadi memang on the track terus Pak ya? Iya, betul. Memang selalu di industri tourism dan hospitality. Ya. Ini fotonya mohon maaf Pak kalau tidak nyambung dengan pendidikan, ini ada prestasi gitu aja Pak. Oke, lanjut silakan. Ya, ini pengalaman kerjanya cukup banyak dari mulai 2004 yang di sini tertulis di Arya Duta Hotel Jakarta. 2004, saya paling ingat kalau di Arya Duta itu kalau siang tuh ada diskon kue. Nggak tahu sekarang, Iya, betul. Pak. Pastry. Ya, 50% ring saya, Pak. Iya. Dekat PPM, Pak, ya? Iya, betul. Ya, pendidikan pojok Menteng. Seberang-seberangan mau PPM. Ya. GM Grand Aston Medan dan Paramount Serpong, oke. Kalau yang di Medan kayaknya saya pernah nginep, Pak. Oh, Grand Aston? Ya, kalau Serpong kayaknya belum, Pak. Kemudian Parador juga belum. Kemudian Parador 2010-2017. CEO.clickstay.com, mohon maaf, izin Pak, ini pribadi atau gimana Pak? Iya, jadi ini memang saya develop dari awal, mulai dari startup. Ini bidangnya itu kita mendevelop hotel management system. Jadi kalau sebelum masa internet ini sudah mulai mudah dan murah digunakan, untuk mempunyai hotel management system itu orang harus investasi lumayan besar Pak. Jadi orang harus beli sistemnya, beli hardware-nya. Nah ini kita buat sekarang dengan teknologi yang paling baru. Semuanya itu tidak perlu invest, tapi kita pakai cloud based. Jadi subscription jadinya, bayar bulanan. Ya. Ini sampai sekarang masih berjalan. Sahid rencana pakai itu Pak ya? Kalau ini memang kita desain khusus untuk hotel-hotel kecil Pak. Jadi yang kamarnya 30 kamar, 60 kamar gitu. Mereka tidak punya budget untuk investasi sistem besar. Nah, mereka nggak usah investasi, mereka tinggal bayar bulanan aja 1 juta per bulan, 500.000 per bulan gitu. Ya. Maksudnya mungkin kayak Airbnb gitu-gitu, Pak? Beda. Kalau itu dia lebih ke kalau itu booking sistemnya. Kalau ini manajemen sistem, jadi ada housekeeping, ada finance, ada marketing ya. Ya. Kemudian 2019 sampai saat ini di JO PT Kalainti Karsa, Pak ya. Betul. Oke. Tepatnya tanggal berapa waktu itu join, Pak? Tanggal 1 April. 1 April, Pak ya? Iya, 1 April. Berarti sudah 1 tahun ini ya? Persis 1 tahun, ya. Oke, dan 1 tahun dan stay gitu ya. Oke, lanjut kami, Pak. Ya, ini beberapa foto-foto aja, Pak ya. Jadi ada Bapak meluncurkan ini aplikasi Molku, Pak ya. Molku, ya. Terus ikut waktu yang kemenangan PSM. Ini di Nipah ya waktu itu pialanya, Pak ya? Di Nipah, betul. Ya, terus kemudian saya dapat foto juga kalau nggak salah ini. Ini pas penutupan sementara mall ini. Oh ya. Ya. Waktu penutupan ya. Kemudian yang atas yang nggak salah di Tribun Timur atau mana itu, Pak? Iya, betul. Di Tribun sama Bisnis Indonesia. Yang terakhir, ya ini yang masih di yang Molku kali Pak gitu Pak ya? Betul. Oke.
Oke, lanjut silakan Kamita. Ya, jadi sekarang ngobrol-ngobrolnya Pak ya. Monggo, silakan. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa nanti akan disiapkan waktu tersendiri pada sesi ini untuk jika ada yang mau ditanyakan dan sebagainya ya. Jadi pertanyaannya nanti setelah saya siapkan waktunya ya. Oke, jadi lanjut mengenai pertanyaannya. Yang pertama gini Pak, kan kalau tadi dari CV-nya Bapak kan di Jakarta dan sebagainya kegiatannya gitu Pak ya. Terus kemudian 1 April 1 tahun lalu Bapak masuk di Kala Group. Nah, ini yang seru Pak. Jadi alasan terkuat Bapak waktu itu join di Kala Group itu apa ya Pak? Ya, jadi kalau saya cerita sedikit ya Pak. Jadi ini prosesnya cukup panjang. Jadi saya masuk join di Kala Group itu yang pertama kali approach adalah dari pihak headhunter Pak. Gitu. Jadi bukan dari grup Kalanya langsung. Nah, itu perlu waktu itu kurang lebih hampir 6 bulanan ininya prosesnya bolak-balik gitu. Kemudian sampai akhirnya ketemu dengan board of director sama Pak Zumadi, sama Bu Imelda, kemudian terakhir sama Pak Solihin. Nah, yang meyakinkan akhirnya saya untuk join itu sebetulnya adalah nilai-nilai Kala, Pak. Jadi visi, misi, kemudian value-nya itu yang betul-betul membuat saya tertarik gitu. Dan lumayan lama sih, butuh waktu 6 bulan untuk meyakinkan sampai akhirnya diputuskan setelah saya ngobrol sama keluarga segala sampai akhirnya saya join betul-betul karena memang value-nya yang luar biasa di itu. Oke, jadi waktu itu kan Bapak belum join ya, Bapak tahu visi nilainya itu dari mana Pak? Maaf Pak. Saya awalnya begitu dikasih tahu di approach pertama kali, saya di forward juga portfolionya grup Kala Pak oleh Bu Tini. Tante. Bu Tini ya, yang dari itu Pak, dari NUPMK itu. Yang kemarin juga beliau ada kesempatan untuk kasih training itu kan, training untuk manajemen. Nah, di forward itu portfolionya grup Kala, kemudian saya research juga, kan gampang sekarang kan tinggal di Google semuanya sudah keluar kan gitu. Saya lihat portfolionya apa saja, kemudian siapa BOD-nya, ownernya. Kalau ownernya kita udah tahu lah siapa ya gitu ya, cuman personalnya yang ada di dalam perusahaan ini, kemudian background-nya seperti apa gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan itu tadi sama Pak Sumadi, sama Bu Imelda dan juga Pak Solihin. Ya. Dan saya melihat ada keselarasan antara value grup Kala dengan kalau kita ketemu langsung dengan owner-ownernya itu ya memang seperti itu, kelihatan sekali value-nya, dan itu yang saya sangat appreciate karena alhamdulillah saya punya banyak kesempatan untuk kerja di beberapa perusahaan. Ini perusahaan yang ke-9 nih Pak, jadi nih Pak dengan grup Kala ini. Jadi tidak banyak perusahaan yang punya keselarasan antara value dengan apa yang diterapkan sehari-hari. Kalau di grup Kalanya kelihatan sekali, ya betul. Pak, tadi Bapak bilang kan ada diskusi dengan keluarga Pak ya, tanpa bermaksud mencampuri urusan rumah tangga, enggak lah ya. Jadi kesannya apa Pak yang mereka sampaikan ketika Bapak bilang mengenai nilai atau apa, gimana Pak? Pertama gini, saya dari awal karir karena memang selalu di hotel, orang hotel itu sudah terbiasa dengan pindah-pindah kerja, Pak. Jadi rata-rata, kalau saya sendiri rata-rata 3 sampai 4 tahun. Yang paling lama adalah yang di Parador, sebelum ini 7 tahun. Di perusahaan lain biasanya 3 tahun, 4 tahun pindah, 3 tahun, 4 tahun pindah gitu. Nah, dengan pengalaman dan background seperti itu, keluarga sebetulnya sudah tahu memang sudah terbiasa dengan saya pindah-pindah tempat kerja itu. Dan tantangan yang terbesar adalah sebelum ini di Parador saya sudah 7 tahun, 10 tahun bahkan itu terakhir selalu menetap di Jakarta kan, dan keluarga semua sudah di Jakarta gitu. Nah ini yang cukup waktu meyakinkan saya mau setelah berbareng selama 10 tahun lebih, akhirnya kita ini lagi LDR lagi jadinya Pak, long distance relationship lagi nih. Gitu ya. Tapi tanggapannya sih positif Pak gitu. Positif Pak ya. Jadi memang bukan sudah dibiasakan, sudah terbiasa Pak ya. Sudah terbiasa, iya. Nah, tadi kan Bapak bilang dari pertama ketemu melihat orang-orang, artinya mungkin ketemu Pak Ihin dan sebagainya, Bapak sudah melihat kayak ada cerminan nilai seperti itu Pak ya. Betul.
kan waktu itu ceritanya nih Bapak belum masuk benar-benar masuk datang ke Makassar, Pak ya. Ya. Setelah Bapak masuk atau datang di Makassar, melihat langsung pekerjaan dan sebagainya, apa Pak kesan pertama Bapak yang muncul tertangkap dengan sangat kuat waktu pertama kali masuk, Pak? Ngantor, itu pertama kali ya, ngantor. Pertama kali ngantor itu juga. Jadi nilai-nilai itu terutama itu nilai kerja ibadahnya, kemudian kekeluargaan gitu. Itu sangat terasa Pak. Beda sekali dengan tempat-tempat saya kerja sebelumnya ya. Gitu. Jadi sangat kental suasana itu. Ada waktu itu betul-betul karyawan itu bukan hanya diberikan kebebasan untuk beribadah, tapi justru bahkan di encourage, bahkan didorong untuk beribadah sambil bekerja gitu ya. Nah, itu kesan pertama saya itu Pak. Baru itu ya, satu minggu pertama tuh kaget-kaget saya gitu, karena biasanya saya ambil contoh aja misalnya ya Pak. Kalau di tempat sebelumnya, kalau kita sedang meeting kemudian masuk waktu sholat itu akan sangat sungkan kita untuk minta waktu berhenti gitu, karena memang tidak terbiasa gitu kan. Kalau di tempat kita sekarang bahkan ya pada saat meeting pun berhenti dulu kita semuanya gitu. Ya, dan itu saya sangat menikmati ya. Terus pas begitu Bapak sudah masuk sekitar sepekan misalnya Pak ya di KIK, yang terlihat paling menantang waktu itu apa Pak yang Bapak lihat mengenai pekerjaan? Oke. Jadi saya biasanya gini Pak Jad. Jadi pada saat saya masuk ke tempat baru, saya coba berperan gitu loh Pak. Jadi kita coba melihat simptomnya itu seperti apa, gejala-gejalanya. Nah kalau dokter itu biasanya mereka pakai stetoskop kan Pak, pakai stetoskop kemudian tempelin ke jantung kayak gimana, paru-parunya seperti apa, orang disuruh nafas gitu. Nah, stetoskopnya kita itu di top management itu adalah laporan keuangan. Jadi yang pertama kali saya minta adalah itu laporan keuangannya. Laporan keuangan Pak ya. Laporan keuangan, dari situ kita bisa lihat secara cash flow-nya ini masih oke nggak sih, bagus apa tidak, engine-nya bagaimana, apakah si perusahaan ini mampu untuk menghasilkan revenue sesuai dengan target, kemudian apakah si perusahaan ini mempunyai orang-orang yang juga mendukung terhadap targetnya si perusahaan gitu. Nah itu yang pertama, itu saya cari simptomnya dulu. Kemudian setelah itu bicara banyak dengan para pemilik stakeholder. Jadi saya tahu mereka ini maunya kemana sih sebetulnya gitu, arahnya mereka ekspektasinya mereka seperti apa. Yang ketiga, saya ngobrol langsung dengan karyawannya, ekspektasinya mereka seperti apa gitu. Nah dari situ saya punya roadmap, saya punya mapping jadinya Pak. Jadi ini perusahaan, ekspektasinya owner itu mau sampai sejauh mana, seperti apa. Kemudian sekarang kita ada di kondisi mana. Nah, jadi dari situ saya bisa buat roadmap, jalannya itu berapa lama saya harus berjalan untuk mencapai tujuannya. Jalan itu apakah mulus atau jalannya harus berkerikil, apakah jalannya naik turun gitu. Nah, dari mapping itulah kita mulai kita breakdown mana yang jadi prioritas, mana yang bisa kita nomor 2, nomor 3 kan gitu. Gitu ya. Ya, challenge yang paling pertama sih sebetulnya Pak, terus terang ada jadi kalau di kalender pada saat saya masuk itu baru melakukan beberapa langkah-langkah besar. Ada investasi besar, misalnya investasi itu Nipah Mall kan, itu investasi yang sangat besar, itu menghabiskan resources yang sangat besar, itu hitungannya ratusan miliar itu kan, dana masuk ke sana. Kita punya kewajiban ke bank, kemudian terjadi perubahan juga di sisi manajemen. Nah, tadi pertanyaannya apa yang paling menantang? Yang paling pertama adalah mensinkronkan dulu ini nih Pak gitu, ekspektasi owner seperti apa, ekspektasi dari bank karena kita punya kewajiban ke bank, ekspektasi dari bank seperti apa, ekspektasi karyawan seperti apa. Nah ini perlu disinkronkan itu dulu tuh yang selama 1 tahun ini yang saya coba untuk kerjakan. Target pertamanya karena ini Pak, karena kita punya KPI itu cukup rigid kan kalau di grupnya kita Pak. Jadi mulai ada KPI keuangan, ada KPI corporate index, ada tentang culture karyawan semuanya gitu.
Itu dulu Pak yang saya perbaiki di awal, dua hal tadi, performance perusahaan dan juga saya coba sinkronkan antara ekspektasi owner dan juga bagaimana cara karyawan bekerja mencapai ekspektasi tersebut. Oke. Kalau secara simptomnya Pak yang paling menonjol dan mendesak untuk ditangani apa Pak? Leadershipnya. Di bidang apa Pak? Leadership di level-level, kan kalau kita bagi layernya mulai dari top management itu ada 3 layer. Halo? Mungkin agak putus-putus Pak. Oh, sorry. Sekarang Pak? Sekarang Mas? Sorry Pak, halo? Putus. Ya, silakan Pak, sorry Pak. Oh, oke. Sekarang jelas Pak? Ya, silakan Pak. Boleh diulang sedikit Pak ya. Oke. Leadership terutama leadership terutama di layer kedua, layer ketiga. Jadi ada layer division head, department head sampai dengan section head. Nah, ini yang itu yang kelihatannya perlu perbaikan cukup. Oke, itu ya yang terlihat banget Pak ya. Ya. Oke. Ceritanya nih kan Bapak sudah 1 tahun nih Pak. Nah, tadi Bapak bilang dari simptom-simptom itu Bapak bisa memplotkan bayangannya seperti apa mau dilakukan, prioritasnya seperti apa, sehingga nanti akan bisa berjalan dengan lebih baik. Targetnya Bapak kalau secara waktu, dari mulai pertama Bapak bekerja, dari apapun yang terlihat tadi semuanya, itu perlu waktu berapa lama Pak? Ada yang di depan mata Pak, yang harus segera diperbaiki, itu memang saya targetkan tidak boleh lebih dari 1 tahun sudah harus kelihatan perubahannya. Yang paling pertama itu adalah performance perusahaan dulu. Masalah penjualan, cash flow, marketingnya, market share, dari KPI kita. Halo Pak. Kelihatannya agak putus-putus ya? Tunggu sebentar, saya Wi-Fi-nya nih mungkin nih. Pak, kalau dari Pak Riki itu aman Pak, lancar jaringannya. Mungkin jaringannya Pak Ajat. Oh, justru jaringannya Pak Ajat. Oke. Yang lain mungkin kedengarannya lancar atau gimana? Lancar, Pak. Oh, lancar. Oke. Kenapa, Pak? Ya, sekarang udah lancar. Ya, silakan, Pak. Oke. Jadi tadi menjelaskan itu ya, Pak, mengenai waktunya, targetnya ya. Nah, jadi targetnya yang paling pertama kalau untuk performance perusahaan itu saya targetkan memang dalam waktu 1 tahun harus sudah mulai kelihatan hasilnya, Pak. Oh, 1 tahun ya. 1 tahun. Okay. Tapi kalau untuk development leadership itu saya rasa butuh waktu lebih dari 1 tahun ya, mungkin sampai dengan 2 tahunan baru kelihatan. Oke. Dan yang 1 tahun itu sekarang sudah 100%, Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat kan parameternya adalah KPI ya, Pak. Jadi kalau kita lihat KPI-nya di 2019 itu rata-rata KPI-nya warnanya kuning sama merah. Oke. Nah, masuk di 2020 ini Januari, Februari itu capaiannya sudah di atas 110%. Jadi sudah hijau dan biru warnanya kalau sekarang. Oke, paling alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Okay. Kalau paling tingginya kalau di atas 110 kalau nggak salah biru, Pak. Oh, biru ya? Ya, 100% itu hijau warna itunya, warna KPI-nya. Ya. Oke, jadi alhamdulillah keren banget berarti ini, Pak. Bisa alhamdulillah. Hanya memang begitu masuk bulan April challenge-nya langsung berubah karena ada COVID ini kan. Ya itulah biar seru kan Pak. Ya itulah namanya, betul. Kita nikmati saja. Oke. Pak, sorry Pak. Dari apa yang Bapak lakukan sekarang sejauh ini, ada nggak Pak kontribusi pengalaman masa lalu Bapak, mungkin pekerjaan sejenis atau apa yang itu agak lebih mempermudah Bapak untuk melakukan semuanya Pak? Oke. Saya rasa Pak di setiap tempat di kantor-kantor tempat saya bekerja sebelumnya atau saya pada saat develop startup company itu selalu unik Pak, selalu punya tantangannya sendiri-sendiri. Nah, selama kita berpikir positif dan kita mau belajar dari situasi tersebut, kan itu jadi tambahan pengalamannya kita kan. Nah, pada saat saya masuk ke grup Kala ini situasinya pun berbeda juga dengan tempat-tempat yang lain. Dengan adanya pengalaman dari perusahaan-perusahaan sebelumnya, yang pasti yang saya rasakan kita terhindar dari rasa panik, Pak. Ya, jadi dengan kondisi yang cukup challenging, menantang gitu, karena kita sudah punya pengalaman, jadi kita tahu ini kurang lebih nanti ini arahnya penyelesaiannya adalah kemana, walaupun tidak 100% sama ya.
tapi kita punya indikator-indikator yang kita bisa kendalikan lah gitu loh Pak. Oke. Ya, jadi tidak perlu panik. Oke, nggak perlu panik, kuncinya itu Pak ya. Iya. Kalau secara pengalaman, skill, keahlian di pekerjaan itu tadi Bapak yang sampaikan Pak ya. Nah, secara pribadi, dalam arti pribadi di diri Bapak yang bikin Bapak merasa istilahnya pede lah ya, untuk bisa mengatasi ini dengan baik, untuk bisa supaya tidak panik, apa ya secara personal yang Bapak punya sehingga bisa seperti itu Pak? Kepercayaan dirinya mungkin ya Pak ya. Jadi kalau saya personal meyakini Pak, pada saat saya sebelum mengambil posisi ini, yang paling pertama kita lakukan kan kita harus minta petunjuk dulu ya Pak. Kita berdoa dulu, kita meyakinkan diri dulu, kita bisa istikharah dulu gitu kan, kita meyakinkan itu. Kemudian yang kedua kita bicara panjang juga dengan keluarga tentunya. Nah, kalau memang saya punya keyakinan masalah itu tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Jadi masalah itu selalu turun dengan jawabannya gitu. Nah, tinggal kita ikhtiar untuk mencari jawaban tersebut. Jadi selama kita memang sudah berdoa, kita sudah ikhtiar, kita sudah mendapatkan restu dari keluarga, nilai-nilai value kalau dari diri saya sendiri menyatakan bahwa apapun masalahnya itu pasti ada jalan keluarnya, cepat atau lambat pasti kita ketemu gitu. Yang penting itu tadi Pak, kita harus ikhtiar, kita harus berdoa, kita harus punya restu lah dari keluarga ya. Tetap ada faktor keluarga Pak ya. Harus itu harus ada. Iya betul. Nah, dengan situasi seperti ini kan Pak, tadi Bapak mengenai Bapak waktu datang di NIPAH memang baru, kemudian KPI tadi performa dan sebagainya. Nah, sekarang kemudian situasi seperti ini Bapak lihat ke depan bisnis mall ya, baik NIPAH maupun Mari, Makassar atau Indonesia Timur dengan situasi seperti ini, ke depannya kira-kira seperti apa ya Pak? Ya, ini sebetulnya pertanyaannya akan lebih mudah dijawab sebelum masa COVID, Pak. Jadi kalau sebelum masa COVID itu mappingnya sudah jelas sekali gitu arahnya. NIPAH ini akan seperti apa 2 tahun 3 tahun ke depan. Mari itu apa perbaikannya, apa development-nya. Tapi tentunya dengan adanya COVID ini semua industri kan jadi berbenah, Pak, gitu. Karena kita sekarang ini akan melihat new normal kan. Gitu, perilaku orang akan berubah. Tapi kalau untuk mall sendiri, yang kelihatannya nanti akan terjadi adalah percepatan perubahan, Pak. Jadi mall itu sebetulnya 5 tahun terakhir ini sudah mulai berubah. Jadi yang tadinya mall itu adalah tempat belanja, sekarang mall itu dia adalah tempat wisata, Pak, sebetulnya. Jadi orang datang ke mall itu lebih untuk jalan-jalan, mereka pengen refreshment, mereka pengen makan, pengen minum, mereka ketemu dengan koleganya, meeting pun sekarang adanya di mall gitu. Nah, sambil mereka belanja. Nah, perilaku itu sebetulnya sudah terjadi. Dan dengan adanya COVID ini akan semakin mempercepat perubahan. Di outletnya bisa jadi kalau sekarang mall lifestyle itu 30% F&B. Nanti ke depannya bisa jadi 50% tuh isinya F&B semua tuh. Sisanya jadi setengah-setengah. Setengahnya baru tempat untuk fashion, untuk apparel, untuk entertainment yang lain gitu. Dan perubahan dengan digital ini kelihatannya akan mempercepat juga. Jadi ke depannya kita sekarang kita sedang tahap development website, Pak. Dengan ada kondisi COVID ini, kita akan combine mall dengan marketplace online. Jadi orang bisa belanja barang-barang yang ada di mall tanpa dia harus datang ke mall. Dia bisa lihat di handphonenya dia bisa melakukan pilih barangnya, dia melakukan payment. Saat ini karena kondisi COVID, barang tersebut akan kita antar pakai Gojek, pakai Grab. Tapi nanti ke depannya setelah masa COVID ini selesai, tidak akan kita antar karena kita tetap berharap orang harus datang ke mall kan. Nah, tapi dia datang ke mall nggak perlu lagi nanti dia pilih-pilih barang
Ya, betul, betul. Oke. Jadi arah mall itu nanti arahnya lebih banyak ke sana. Dan kita akan banyak melihat juga nanti brand-brand yang kita istilahnya emerging brand, jadi brand yang masih baru, yang orang mungkin belum banyak kenal secara visual, tapi kalau orang-orang yang suka main online di Instagram, di Facebook, Tokopedia, brand-brand tersebut sudah mulai banyak diminati. Nah, brand yang selama ini bermain di online, nanti dia justru akan masuk ke dunia offline. Gitu. Jadi mereka akan punya store-store kecil, disinkronkan semuanya, Pak. Ya. Jadi agak sedikit atau banyak saya nggak tahu, Bapak yang paling tahu. Dengan sudah ada launchingnya Mallku itu jadi luar biasa, Pak ya. Persis. Jadi alhamdulillah karena kita sudah punya platform Mallku, kita kerjanya sekarang tidak mulai dari nol. Kita kerjanya sudah 50% kan. Nah, Mallku ini yang sekarang kita upgrade, insya Allah ini dalam waktu 1-2 minggu ke depan kita akan launching Mallku Marketplace. Ya, itu yang tadi saya cerita. Jadi orang mau beli es hardware misalnya, Pak. Orang Makassar dia mau beli es hardware tapi nggak bisa keluar rumah kan. Nah, dia tinggal buka aplikasinya, dia bisa pilih barangnya di situ, dia payment, nanti barangnya diantar ke rumahnya. Pakai Gojek atau pakai Grab. Ya, betul. Perlu, Pak ya, ternyata, Pak ya. Ya, jadi kondisi di work from home tetap harus harus kreatif, Pak, tetap harus produktif. Produktif ya. Tadi ada fokus yang memang bisa digunakan untuk mengerjakan yang lain. Persis. Ada hal positif tetap ya, Pak ya. Iya, betul. Pak Riki mohon izin nih sebelum nanti sebentar break, mungkin dari teman-teman mahasiswa 2 orang, silakan mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Pak Riki mengenai apa yang sudah disampaikan sebelum nanti kita break, kemudian kita lanjut lagi tanya jawabnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ayo yang mau bertanya. Belum ada? Belum ada yang mau bertanya? Oke, Rafli ya? Iya, silakan. Saya mau bertanya, Pak, tentang masalah gini, Pak, itu kan kita awalnya dari terbentuknya NIPA itu bahkan sebelum bangunannya itu ada, orang-orang bilangnya itu mall mobil. Nah, sekarang yang kita ketahui itu bahwa itu NIPA sekarang itu ada tempat jual kayak marketplace, kayak tempat store itu ya, Pak. Apakah memang dulu itu NIPA buat untuk suaranya nggak putus-putus, Rafli, maaf. Iya, suaranya putus-putus. Untuk jual di mobil atau halo? Enggak putus-putus suaranya. Iya. Rafli bisa diulang, mohon maaf. Ya, silakan bisa diulang secara singkat, Rafli. Halo? Pak. Ya, masih putus-putus? Iya, masih putus-putus. Atau yang lain dulu, mungkin ada yang mau bertanya sambil menunggu nanti Rafli mengulang pertanyaannya. Yang lain dulu silakan, 1 orang. Masih ya, Pak? Udah jelas, Rafli. Halo? Ya, atau yang lain dulu boleh, silakan. Yang mau bertanya yang lain 1 orang. Sebelum nanti Rafli lagi diulang. Silakan. Ya, Pak. Ya, Ruhman. Kan
Ya Pak, saya mau bertanya Pak, kan Bapak asalnya bukan dari daerah sini Pak, mungkin atau untuk pencegahannya Pak, kalau misalnya kita kerja di tempat yang baru kan Pak, untuk menghindari mungkin kayak rekan kerja yang mungkin apa ya Pak, tidak suka dengan orang yang baru, bagaimana mungkin hanya Pak pendekatannya Pak? Ya. Oke, silakan langsung Pak Riki boleh. Baik, baik, terima kasih Pak. Ini Mas siapa nih? Ruhman ya, Mas Ruhman ya. Iya, Mas Ruhman, terima kasih. Jadi yang dimaksud mungkin itu ya adaptasi ya. Jadi memang setiap kali kita masuk ke tempat baru, bahkan di lokasi yang sama, misalnya sama-sama di Jakarta, tapi kita pindah tempat kerja, pindah kantor, itu selalu kita akan ketemu culture yang berbeda kan. Culture daerahnya kah atau culture memang company culture. Kayak tadi saya sudah gambarkan di depan, begitu masuk ke gedungnya Wisma Kala, mulai hari pertama, minggu pertama, saya merasakan culture yang sangat berbeda gitu. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu, memang mau tidak mau kita punya ability untuk beradaptasi, itulah yang memang harus di-develop. Kita mesti mengerti bagaimana culture perusahaan tersebut, mengerti bagaimana culture areanya, dan tentunya kita mesti coba untuk beradaptasi dengan baik ya dengan kondisi seperti tersebut. Kalau yang saya lakukan biasanya di awal sebelum saya masuk ke tempat tersebut atau pindah ke area, saya pelajari dulu ini ya behavior orang-orangnya itu seperti apa, orang caranya mereka berbicara, caranya mereka menyampaikan pendapat seperti apa. Kemudian di setiap daerah, terutama di Indonesia ini kan unik-unik ya. Ada hal yang di satu area itu saya ambil contoh aja misalnya menyampaikan pendapat secara terbuka. Kalau di Sumatera Utara misalnya di Medan saya pernah di sana, dengan waktu saya ada di Bandung itu totally different. Nah, orang Bandung itu cenderung untuk berbicara belak-belakan juga, sama dengan orang Sumatera Utara. Tapi orang Sumatera Utara menyatakan pendapatnya secara langsung. Kalau orang Bandung dia menyatakan atau orang Jawa Barat menyatakan pendapatnya biasanya dengan kiasan, gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita harus pahami itu sebelum kita masuk ke sana. Nah, kalau kita tidak mempelajari culture-nya, baik culture perusahaan atau culture area, bisa jadi nanti kita akan ketemu culture shock, gitu karena perbedaan-perbedaan tadi ya. Terus terang di masa-masa awal saya kerja, mulai keluar dari Bandung, pertama kali pindah itu ke Bali, itu pun mengalami culture shock yang sama tuh. Dan saya mengambil itu sebagai pengalaman. Jadi pada saat saya pindah-pindah ke kota-kota lain, pindah ke Jakarta, kemudian pindah lagi ke sempat saya kerja di luar negeri juga. Nah itu pengalaman itu sudah menjadi bekal buat saya tuh. Jadi sebelum saya masuk ke suatu tempat, itu saya pelajari dulu ininya Mas Rahman. Saya pelajari dulu bagaimana culture-nya, apa yang ada beberapa tabu di area-area tertentu ya. Nah, area yang tabu ini kita harus betul-betul pahami. Saya rasa itu, Mas. Oke, dipetakan, Pak ya. Dipetakan dulu ya. Oke. Rafli, oke, silakan. Rafli sudah bisa masuk? Dulu jari Pak, mungkin bisa saya dulu Pak. Oh ya boleh Dian. Oke, habis ini kita break dulu ya sebentar ya. Oke, silakan Dian. Saya mau tanya Pak, kan dalam merintis karir itu pasti ada kegagalan kan? Setiap orang pasti punya jatah kegagalan. Nah, mungkin Pak Riki bisa sharing apa sih yang mendorong Bapak untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan atau kegagalan itu? Ya, oke. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Dian ya. Mungkin kalau dihitung-hitung selama saya berkarir lebih banyak gagalnya sebetulnya daripada berhasilnya tuh ya. Gagal dalam berbagai hal ya, baik itu dalam pekerjaan secara langsung, dalam memimpin orangnya atau mendevelop orang atau mencapai target-target gitu. Nah, itu tadi saya sempat sampaikan juga dengan alhamdulillah karena saya punya pengalaman di beberapa tempat sebelumnya, saya meyakini bahwa masalah itu tidak ada jalan keluarnya gitu. Oke. Jadi apapun masalahnya,
uh, kita ini kan dituntut sebetulnya bukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kita ini dituntut untuk berikhtiar sebaik-baiknya untuk mencapai hal yang kita targetkan. Nah, selama kita punya positif attitude, punya positive thinking seperti tadi, bahwa apapun yang kita lakukan selama itu halnya positif, kemudian kita punya yang penting kita usahanya gitu ya, yang penting kita ikhtiarnya, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu kalau kita mendapatkan izin, mendapatkan ridho, itu pasti ini kok, pasti ada jalan keluarnya. Jadi pada intinya pada saat saya menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu kegagalan, yang membuat saya bangkit itu adalah keyakinan bahwa masalah tersebut itu bukan istilah kerennya bukan the end of the world gitu. Jadi masalah itu pada saat nanti gagal, yakinlah nanti ada kesempatan-kesempatan yang lebih baik. Pada saat kita gagal itu memang suatu journey yang memang kita harus lewati. Kita anggap itu sebagai batu ujian, tempat untuk kita belajar supaya kita lebih baik lagi. Itu sih yang keyakinan itu yang saya pegang. Oke. Berarti intinya ikhtiar ya Pak. Makasih ikhtiar, Pak. doa juga ya. Makasih Pak. Ya. Oke, jadi sebentar kita break sekitar 3-5 menit Pak Riki, mohon izin. Baik. Bapak mau minum dulu atau apa? Silakan mungkin. Siap.
Ya, oke. Jadi walaupun situasi seperti ini, pemeliharaan perawatan tetap jalan ya Pak Riki ya? Iya, betul. Harus Pak, harus. Jadi di masa-masa krisis seperti ini, ada beberapa hal tuh Pak yang harus kita tetap lakukan. Pertama, itu hubungan kita dengan customer itu nggak boleh berhenti. Nah, tadi yang kita lakukan sebetulnya adalah kita tetap melakukan komunikasi dengan customer-customer kita. Kita meyakinkan walaupun kita tutup, tetap kita melakukan perawatan, kita selalu siap-siap pada saatnya nanti buka, kita ready to welcome, gitu loh Pak. Lebih, ya. Oke. Jadi kalau secara yang sudah dilakukan Pak, terkait dengan yang barusan Bapak sampaikan, Bapak dan tim untuk maintain customer. Betul, apalagi betul. Pak? Menjaga hubungan baik dengan customer ya Pak, gitu. Betul itu dia Pak yang dilakukan. Oke, gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi Pak. Tadi kan mengenai banyak hal tadi Bapak sampaikan, Bapak dalam situasi apapun kita tetap optimis. Jangan lupa berdoa, ikhtiar. Iya. Hubungan orang-orang terdekat Pak ya. Betul. Jadi kan sebetulnya kegagalan itu tidak pernah jadi kegagalan sampai dengan memang kita benar-benar menyerah, Pak. Oke. Gitu. Jadi yang kalau kita tidak menyerah, yang ada hanya either kita belajar atau kita sukses. Oke. Jadi lebih ke arah kayak mindset Pak ya. Betul. Oke. Nah, tadi terkait pekerjaan Pak. Sekarang agak flashback sedikit Pak mengenai beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan mengenai pribadi Bapak. Tadi kan Bapak memang lebih banyak waktu dari kecil tinggal di Bandung, sekolah, kuliah, dan sebagainya, baru nanti setelah masternya ya Pak di Singapura Pak ya? Iya. Oke. Nah Pak, mengenai mengenai masa kecil kan pasti biasanya kita suka ada Pak ya. Hal yang seru banget, yang keren banget, yang waktu kecil ya Pak ya. Kecil itu maksudnya sampai SD lah kelas 6. Yang kita ingat ya Pak ya. Hal apa Pak? Boleh cerita satu aja Pak yang seru banget yang waktu itu Bapak nggak bakal lupa lah seumur-umur pengalaman waktu kecil itu. Apa Pak? Cerita Pak. Saya itu asalnya dari keluarga yang pas-pasan lah Pak gitu. Jadi tidak bukan dari keluarga yang memang sangat berkecukupan gitu ya. Jadi yang paling yang sampai dengan sekarang saya masih ingat itu adalah justru pada saat di Bandung itu pernah banjir. Ya, menyebut banjir besar di Bandung. Kemudian saya punya rumah itu di daerah Citarum situ Pak. Jadi di belakang itu memang ada sungai. Nah kita itu melihat ke belakang. Kita melihat rumah-rumah itu pada mulai kebanjiran segala macam gitu. Jadi kita asik-asik kita nonton rumah pada kebanjiran sama ayah, sama ibu, adik, kakak semuanya tuh kita pada ngelihatnya ke belakang semua tuh Pak. Nah, ternyata pada saat kita sadar kita lihat ke depan rumah kita udah kebanjiran juga tuh. Gitu ya. Jadi kita naik di lantai 2 itu kita ngeliatin rumah orang kebanjiran gitu, kita berpikir udah kasihan segala macam gitu ya. Begitu lihat kita masuk ke rumah ternyata rumah kita udah kebanjiran juga. Tapi rumahnya nggak pindah Pak ya? Kenapa? Rumahnya nggak ikut terbawa gitu ya? Rumahnya sih nggak sampai hanyut Pak, cuman ya lumayan lah satu meteran sih ada gitu. Tapi justru hal-hal seperti itu yang itu selalu keinget gitu ya sampai dengan sekarang. Oke. Nah, tadi Bapak sampaikan di awal, mohon maaf Ibu sudah meninggal Pak ya? Iya. Oke. Tapi yang Bapak ingat, yang Bapak bisa kenang, yang Bapak bisa pastikan bahwa itu mendarah daging lah ya dari kedua orang tua Bapak. Nilai atau didikan seperti apa yang ditanamkan ke Bapak Pak oleh beliau berdua Pak? Yang kayaknya ini keren banget lah. Ya. Kami di keluarga itu, adik, kakak, semua itu Pak tidak pernah diminta untuk menjadi seseorang sesuai dengan ekspektasinya orang tua. Jadi orang tua itu selalu membebaskan kita, terserah mau jadi apa saja, mau ambil jurusannya nanti kuliah kemana, cita-citanya mau jadi apa silahkan. Yang penting catatannya satu, bahwa kita harus berprestasi. Ya, itu loh Pak yang sampai sekarang, dan alhamdulillah kelihatannya adik kakak semuanya pegang prinsip yang sama juga ya. Jadi lebih ke arah
apa istilahnya jadi orang yang berprestasi utamanya Pak ya. Betul, betul. Terserah mungkin di bidang apa dan sebagainya ya. Betul, betul. Oke. Nah kalau Bapak di bidang perhotelan atau di bidang hospitality memang munculnya dari kapan Pak? Bapak kok merasa kayaknya cocok banget di bidang itu? Awalnya masuk ke hotel itu kebetulan sih sebetulnya Pak. Jadi iya, jadi begitu lulus waktu itu masih zamannya orang itu keren kalau di bekerjanya itu di bidang perbankan, kemudian atau jadi apa auditor gitu. Nah itu tuh zaman-zamannya waktu itu arahnya ke sana tuh Pak. Masih zamannya ada bank Suma, ada bank Buta gitu kan. Nah, itu orang kerja di bank tuh kayaknya keren-keren gitu. Nah, saya pun sama juga, saya memberikan begitu lulus masukin lamaran itu ke berbagai tempat kan. Tapi yang pertama kali respon adalah hotel. Nah, jadi saya masuk pertama kali itu di Hotel Jayakarta pre-opening team di Bandung. Tapi begitu pertama kali masuk ke dunia perhotelan, saya melihat begitu dinamis di hotel itu. Setiap hari kita ketemu orang yang beda-beda, perilakunya juga berbeda-beda, level pendidikannya beda-beda, apa namanya background culture-nya juga berbeda, ada orang asingnya juga. Dan saya melihat orang-orang hotel itu kemampuan berbahasanya sangat bagus, komunikasinya sangat bagus, manajemennya juga mengelola orang juga sangat bagus. Langsung jatuh cinta di situ Pak. Dan sampai dengan sekarang ya masih di industri tourism dan juga hospitality ya. Itu Hotel Jayakarta yang di Bandung Pak ya? Iya, di Bukit Dago Pak. Ya Bukit Dago betul. Betul. Hotelnya keren banget. Ya. Jadi pertama memang Bapak masuk di perhotelan Pak ya? Pertama iya, betul. Sampai sekarang jadi cinta pada pandangan pertama Pak ya? Kalau sekarang berkembang ke hospitality lah, bukan hanya hotelnya saja. Lebih luas Pak ya? Iya. Tadi kan apapun itu keluarga nilainya sudah ditanamkan seperti itu Pak ya, sadar tidak sadar yang Bapak dan kakak-kakak telah dirasakan. Nah sekarang gini Pak, lingkungan kan pasti apapun itu kan berpengaruh terhadap kehidupan kita Pak ya? Iya. Lingkungan ketika kita kecil, misalnya mungkin ketika kita mulai kuliah. Nah, menurut Bapak, lingkungan di mana Pak yang menurut Bapak sangat berpengaruh? Mungkin apa kecil, apa kuliah atau apa? Dan pengaruhnya itu pada Bapak seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya. Kalau saya yakin justru pada saat lingkungan pada saat kita masih kecil itu yang paling berpengaruh Pak. Sampai dengan SMP gitu ya, SD, SMP gitu. Nah, seperti tadi saya sampaikan di depan, memang kita dibiasakan untuk mandiri jadinya Pak. Gitu. Jadi dari kecil itu kita dibiasakan selalu mulai ditanya pendapat kita seperti apa. Jadi tidak selalu di-directing oleh orang tua harus begini, harus begini. Kita punya kesempatan untuk bertanya juga. Kita diperbolehkan tuh bertanya dalam arti yang harus sopan ya, nanyanya sama orang tua. Tapi pada saat orang tua memberikan suatu pendapat, kita punya kesempatan untuk bertanya kenapa sih gitu pendapat itu harus seperti itu. Kenapa orang tua meminta kita untuk melakukan A gitu. Nah, itu sampai dengan SMP sampai dengan SMA kita sudah biasakan seperti itu, mengambil keputusan sendiri dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Gitu. Jadi kalau kita salah ya kadang-kadang kita harus menyesal sendiri, tapi ya itu kita dibiasakan seperti itu. Bahwa sebagai orang dewasa nantinya yang berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak adalah kita bisa ambil keputusan sendiri dan kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Nah, itu memang sudah ditanamkan dari kecil tuh Pak. Jadi rata-rata anak-anaknya mandiri, kita mau keluar dari Bandung, kita sekolah di luar, kita bekerja di luar, sudah tidak kaget jadinya Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, waktu kecil Bapak lingkungan sekelilingnya ini seperti apa ya Pak? Maksudnya apakah misalnya mungkin lingkungan pedagang mungkin, atau pegawai, atau wira swasta, atau seperti apa Pak? Campuran ya Pak, campuran tuh. Ada yang saya masih ingat di sebelah rumah tuh ada yang jualan minyak waktu zaman dulu tuh orang zaman itu minyak tuh masih dijual pinggir jalan kan. Ya, kemudian ada yang pedagang, dia punya warung, dia punya toko, ada yang kerja pemerintahan gitu. Jadi memang campuran Pak. Yang Bapak rasakan dengan lingkungan yang campuran seperti itu apa Pak yang buat Bapak beda dengan yang lain? Itu tadi ya, kita sudah terbiasa dengan berbeda culture gitu.
Kemudian kita juga bisa menerima orang-orang dengan keyakinan yang memang berbeda, gitu. Cara berbicara, cara menyatakan pendapatnya juga berbeda. Oke. Pak, kalau tadi kan secara pekerjaan diawali di Jayakarta, saat ini ada di KIK, Pak ya. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelum yang di KIK, Pak, pengalaman bekerja Bapak yang menurut Bapak paling keren banget, apapun itu lah ya, itu waktu bekerja di mana, Pak? Saya waktu lagi di Areduta, Pak. Jadi jadi Areduta itu grup hotel kan, itu salah satu anak perusahaannya punyanya Lipo. Betul. Pada saat saya bekerja di Areduta, itu Areduta punya 8 hotel. Jadi ada yang di Karawaci, ada yang di Jakarta, ada yang di Pekanbaru, ada yang di sini di Makassar juga ada. Nah, dari 8 hotel itu yang mereka punya, GM-nya semuanya orang asing. Hotel Areduta Karawaci adalah hotel Areduta pertama yang GM-nya orang Indonesia. Saya waktu itu Pak yang pertama kali. Dan secara umur juga paling muda. Jadi paling muda dan orang Indonesia. Umur berapa waktu itu Pak? 28. Ya, mulai jadi hotel manager saya mau jadi GM itu umur 30 tahun. Oke, keren gitu. Banget itu Pak. Alhamdulillah, jadi karena pas ya memang itu alhamdulillah ada kesempatan ya Pak gitu. Ya. Nah, dan prestasinya pada saat itu alhamdulillah lumayan cukup bagus, sehingga akhirnya mulai dipromosikan. Jadi dari yang tadinya kalau di Karawaci itu bintang 4, kemudian pindah ke Areduta Tugutani yang di Jakarta itu yang bintang 5-nya. Nah, mulai dari saat itu Areduta itu mulai melirik GM-GM Indonesia. Dari yang sebelumnya semua GM-nya orang asing. Nah, kalau sekarang dilihat Hotel Areduta itu GM-nya 90% udah orang Indonesia semua sekarang. Syukur. Gitu, ya. Itulah yang kalau ditanya tadi yang membanggakan ya gitu ya. Paling keren dia, gitu Pak. Iya. Saya ada kepuasan tersendiri membuktikan bahwa orang kita pun sebetulnya bisa kok sebetulnya orang kita. Pak, namanya orang kerja pasti kan istilahnya seringkali kita juga mungkin agak bosen, agak jenuh, atau kadang-kadang kayak blank, nggak bisa mikir, gitu-gitu Pak ya. Iya. Urusannya pasti banyak nih. Pak, kalau lagi situasi seperti itu, sementara Bapak tetap mau nggak mau misalnya harus menyelesaikan sesuatu, Pak. Jadi gimana Pak cara Bapak mengatasi kalau lagi jenuh, lagi bosan, sementara Bapak dikejar target waktu, apa yang dilakukan Pak? Ya, ada 2 Pak. Jadi kalau saya prinsipnya kalau ada kerjaan itu jangan dipikirin, dikerjain aja. Pekerjaan jangan dipikirin, dikerjain. Karena kalau ada beberapa yang suka begitu ya. Jadi punya pekerjaan belum selesai dipikirin terus gitu pekerjaannya. Tapi nggak dikerjain sama dia gitu. Akhirnya itu bikin stres nanti itu dia. Kemudian yang kedua itu orang harus punya hobi Pak untuk mendistract itu. Jadi pada saat ketemu masa-masa seperti itu, saya membiasakan, saya mundur, step back, ambil sepeda, saya keliling-keliling sepeda dulu, atau 1 jam saya ke gym dulu, misalnya kita latihan di gym, dan abis itu baru balik lagi Pak. Gitu. Kita distract dulu, kita lupakan dulu sebentar. Jadi kalau misalnya saya ke lantai 9 nggak ketemu Bapak, bisa dicari di gym Pak ya? Di gym ya, atau lagi di depan main sepeda tuh biasanya Pak. Siap. Nah, sekarang gini Pak, dari apa yang sudah Bapak lakukan, sebenarnya kalau orang nanya nih, teman-teman sekarang kan kalau nanya sesuatu kan biasanya maunya sesuatu yang sesuai dengan passion, kayak gitu lah ya Pak ya, yang gua banget gitu Pak ya. Sebenarnya kalau misalnya saya bertanya, sebenarnya passion Bapak itu apa sih? Ini ya, angkatan yang sekarang nih Pak, millennials, itu saya lihat punya luxury. Mereka bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya. Zamannya sudah mendukung itu. Kalau zamannya mungkin zamannya saya dengan Pak Ajat ya. Pada saat itu kita bekerja boro-boro mikirin passion. Kita bisa dapat pekerjaan aja udah bagus gitu waktu itu ya. Jadi terus terang pada saat itu Pak, pada saat mulai pertama kali kerja, saya tidak memikirkan itu, tidak memikirkan passion, lebih memikirkan kebutuhan. Memang kita harus bekerja. Nah, sekarang saya baru belakangan ini saya baru mulai melihat apa sih sebetulnya passion saya sendiri gitu. Saya lebih ke itu Pak, sebetulnya ingin mengembangkan company sendiri ya. Saya ingin untuk perusahaan. Saya ingin memimpin perusahaan yang punya impact-nya itu bisa memberikan impact global.
Itu sebetulnya Pak, dan itu cita-cita yang mudah-mudahan sih tidak terlalu mengawang-awang ya gitu. Itu cita-cita saya Pak. Itu dimulai dengan klik.com itu Pak. Betul. Jadi saya melihat betul ada kebutuhan hotel-hotel yang kecil ini tidak diperhatikan sebetulnya. Orang itu biasanya mengembangkan segala sesuatu untuk hotel-hotel besar. Padahal hotel-hotel kecil ini juga mereka perlu bimbingan, mereka perlu dibantu teknologi, dan mereka tidak punya budget besar untuk punya teknologi yang mumpuni kan. Dengan sekarang internet sudah murah, internet bisa diakses di mana saja, ada cloud system, ada cloud teknologi. Nah itulah yang kita develop sekarang gitu. Jadi mimpinya punya produk Indonesian produk yang bisa meraih pasar global gitu loh Pak. Gitu ya. Ya, kita pengen punya impact sebetulnya. Gimana Pak? Mengkonfirmasi apa itu yang mungkin Bapak juga maksudkan sebagai mungkin final destination Bapak untuk karir pekerjaan itu tadi Pak? Atau beda lagi? Iya betul Pak, betul. Saya pengen memimpin suatu perusahaan yang punya impact-nya itu kalau bisa mungkin sampai impact-nya jutaan orang ya. Jadi kita punya karyawannya, customer yang kita tolong, kemudian juga vendor-vendor yang terlibat di dalamnya gitu. Iya Pak. Siapa? Itu tadi konfirmasi sekaligus pertanyaan yang terakhir Pak. Baik Pak. Nah silakan, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Pak. Ya, Lilis, mana Lilis? Silakan Lilis, langsung Lilis. Tadi saya tertarik Pak dengar itu yang katanya Bapak ini punya kayak banyak relasi begitu, relasi teman kerja. Terus saya juga tadi sempat search di internet tentang Bapak, terus saya cuma ketemuannya ini muncul banyak sekali Pak. Tadi saya mau tanya Pak, kan biasanya kalau orang berbisnis pasti tentunya itu kayak banyak jalin hubungan nih Pak dengan rekan bisnis. Terus pertanyaan saya itu bagaimana cara membangun relasi yang baik Pak dengan rekan-rekan bisnis, karena kita tahu sama bahwa biasanya orang itu relasi bisnisnya itu tidak terlalu kuat atau mungkin hanya sekitar 1 tahun terus berpisah. Bagaimana caranya Pak supaya tetap kuat solidaritasnya? Baik. Mbak Lilis ini, udah pertanyaannya bagus sekali tuh Pak Ajat. Jadi dan memang betul itu kalau kita berbicara bisnis, networking itu menjadi modal yang sangat besar. Bagaimana caranya kita, tadi pertanyaannya bagaimana cara kita membangun itu ya Mbak Lilis ya, supaya bisa langgeng. Nah kuncinya adalah kita harus jaga hubungan baik dengan customer, dengan relasi, dengan partner bisnis, itu di setiap saat. Bukan hanya pada saat bisnisnya bagus, bukan pada saat kita mau cari cari order, cari SPK-nya gitu ya. Tidak seperti itu. Justru saat-saat seperti sekarang nih, saya kasih contoh misalnya saat COVID ini. Sekarang mall di Makassar itu Mall Ratu Indah dan Nipah itu adalah mall yang pertama kali tutup Pak. Jadi tanggal 25 kemarin yang mall lain masih buka, kita ambil keputusan kita harus tutup. Kenapa kita mau tutup? Karena kita melihat perkembangan penyebaran virus ini, kalau dibiarkan mallnya tetap buka, maka bisa jadi karyawan kita kena. Bisa jadi karyawan tenan-tenan kita, partner-partner kita kena. Gitu, karena kita nggak pernah tahu kan siapa yang membawa virus tersebut. Nah, dengan kondisi seperti itu, walaupun berat sebetulnya menutup mall itu, akhirnya kita ambil keputusan kita mesti tutup. Kemudian langkah selanjutnya, pada saat mall itu tutup, partner-partner kita tadi, networkingnya kita ini, kita punya partner-partner tenan cukup banyak dengan berbagai brand. Pada saat mallnya tutup, mereka nggak bisa jualan. Nah, pada saat itu kita harus tampil ke mereka. Jadi hubungan baik itu tetap dijaga. Kita kontak mereka satu-satu, siapa person in charge-nya. Kita tawarkan solusi-solusi untuk mereka ini. Kalau mereka tidak bisa jualan, akan berat dong mereka akan membayar sewa ke kita kan. Nah, kita kasih solusi. Oke, tidak perlu bayar sewa sekarang, nanti saja bayar sewanya tahun depan misalnya seperti itu. Atau oke, kalau tidak bisa bayar full, kita bisa kasih nanti 25% diskon, 50% diskon, bahkan 100% diskon misalnya gitu. Nanti kita hitung-hitungan deh setelah 1 tahun misalnya begitu.
Nah, komunikasi-komunikasi seperti ini yang akan diingat oleh customer kita, oleh baik itu customer internal, karyawan-karyawan maupun customer eksternal. Gitu. Jadi kuncinya adalah itu, hubungan baik, komunikasi itu harus selalu dijaga dalam berbagai kondisi. Gitu. Kita tidak akan suka dengan orang atau partner yang datang ke kita hanya pada saat dia butuh bisnisnya aja. Pada saat lagi sulit, orang ini nggak ada, hilang nih gitu, dan dia tidak memberikan solusi gitu. Nah, itu yang itu selalu yang saya bangun dengan tim, dan sekarang pun sama juga dengan timnya KIK. Hal itu juga yang kita bangun. Video-video tadi itu adalah salah satu visual communication-nya kita. Bagaimana caranya kita tetap kasih tahu customer, kita tutup tapi store-nya tetap kita jagain, tetap ada security yang menjaga. Tenang aja, walaupun tidak datang, tidak ada karyawan, store kamu kita jagain kok gitu. Tetap kita bersihin gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Itu loh komunikasi yang terus kita lakukan. Oke. Jadi teman dalam menjawab juga ya. Betul Pak, betul Pak. Jadi bisnis katanya bisnis among friends itu yang paling mudah. Gitu. Jadi kalau kita jadikan partner-partner bisnis kita itu kita jadikan teman, bisnis itu menjadi mudah. Oke, sip, thank you. Ya, terima kasih. Mbak Delis, ya mudah-mudahan menjawab ya Mbak Delis. Oke, silakan siapa lagi? Satu lagi? Ya silakan. Saya Pak. Oke, Rafli, silakan. Silakan. Bintang Pak. Oh Bintang, sorry. Bintang. Ya. Silakan Bintang. Ya. Begini kan tadi Pak Ricky bilang awalnya kerja tidak mengikuti passion, yang penting dapat kerja dulu. Nah terus pada akhirnya kan Pak Ricky terjun di dunia hospitality, dan itu selama bertahun-tahun. Nah, apa yang kemudian membuat Pak Ricky bisa tetap betah di dunia seperti itu? Padahal kan awalnya bukan passionnya di bidang itu. Ya. Oke. Baik. Ya Bintang ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bintang. Jadi memang betul. Jadi pada saat saya masuk itu boro-boro ada kita mikirin passion pada saat itu ya, karena zamannya sudah berbeda. Adik-adik yang sekarang ini di milenial ini punya luxury itu untuk memilih pekerjaan sesuai dengan passionnya. Nah, saya bisa tetap bertahan karena memang setelah menjalani di industri perhotelan, kemudian berkembang menjadi hospitality gitu, karena memang saya mencintai apa yang saya kerjakan ternyata gitu ya. Walaupun bukan di awalnya saya tidak menentukan passion dunia hospitality sebagai passionnya saya, tapi setelah saya melihat industrinya, bagaimana industri ini sangat dinamis, ketemu banyak orang, kita bisa building network gitu, dan membangun network itu juga bukan suatu hal yang mudah, tapi di industri perhotelan akan sangat membantu karena kita ketemu dengan banyak kalangan orang, mulai dari yang kalangan menengah sampai dengan yang bos-bos itu. Biasanya mereka kalau kumpul, mereka kalau meeting, melakukan pertemuan-pertemuan bisnis itu seringkali dilakukan di hotel. Nah, itu adalah kesempatan yang jarang ditemui oleh industri lain. Gitu. Dengan hal seperti itu saya melihat ini industri yang memang kelihatannya cocok juga dengan saya. Akhirnya saya bertahan di situ. Oke. Melihat sisi positifnya, Pak ya. Betul, pasti ada sisi positifnya, betul. Positif yang mungkin akhirnya malah cocok gitu ya. Iya. Oke, mohon maaf teman-teman, Pak Ricky juga karena waktunya memang dibatasi. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah normal, mudah-mudahan karena Pak Ricky juga sering terlibat, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak ya. Siap aja. Ya, kita berdoa aja dan semuanya cepat berlalu gitu ya. Nah, Pak, sebagai semacam kayak closing statement deh, Pak. Silakan Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman ini terkait dengan mungkin karir, mengenai pribadi, dan silakan Pak. Baik, mungkin sebagai itu ya tadi closing statement, saya berharap generasi-generasi baru ini, terutama generasi milenial punya kelebihan
dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, di mana belajar itu menjadi sangat mudah, komunikasi juga menjadi sangat mudah. Dengan adanya internet, kita bisa cari referensi cukup banyak. Pesan saya, jangan berhenti belajar, jalankan apa yang memang kita percaya bisa menghasilkan hal yang positif, dan saya ingin berbagi juga, sharing ke rekan-rekan semua. Nanti pada saatnya Anda-Anda semua ini masuk ke dunia kerja atau dunia usaha, selalu upayakan punya karir yang bisa memberikan impact sebanyak-banyaknya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ke orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Entah itu karyawan kita sendiri, entah itu kolega, entah itu vendor yang terlibat, tapi intinya jangan melihat karirnya, tapi melihat seberapa banyak impact yang kita bisa berikan, impact positif yang kita bisa berikan kepada lingkungan. Itu mungkin Pak Ajat. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Sama-sama Pak Ajat. Jadi waktunya harus mundur, mohon maaf Pak dari kantor yang sudah disampaikan. Siap. Ya, Siap Pak. Inspirasinya banyak, jadi mudah-mudahan walaupun waktunya mundur, tapi kayaknya masih tetap aja hal yang pengen mungkin diketahui. Tapi manfaatnya insya Allah jadi bertambah Pak buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak Riki sudah berbagi inspirasi dan sebagainya. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman semua mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan ini. Nanti mengenai tugasnya seperti apa, nanti akan saya masukkan di Classroom dan sebagainya ya. Kemudian terima kasih juga buat host dan co-hostnya, Kak Mita sama Amri, karena mereka yang mengatur hal-hal mengenai tampilan ya dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan semuanya, kalau sinyal dan sebagainya, saya juga mungkin ada kata-kata yang nggak jelas atau tidak tersampaikan dengan baik. Terakhir, saya hanya berharap apapun yang sudah dilakukan, yang kita tadi di-sharingkan Pak Riki tadi, jadi kalau untuk terkait pekerjaan maupun untuk hal-hal yang akan kita lakukan, ya lakukan saja, jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau mikir malah nggak jalan-jalan gitu Pak ya. Itu banget gitu ya. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Kita tutup kegiatan pagi ini dengan membaca surat Al-Asr sekaligus untuk berdoa mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan bisa kondisinya lebih baik, dan apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah juga buat kita semua ke depannya. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini